Hey pemirsa, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Nara Tama di sini. Kita masih akan terus ngobrol-ngobrol di program yang hanya membahas soal industri kreatif, VOA Creative Talk. Tamu saya kali ini sangat menarik. Dia adalah seorang desainer yang bisa dibilang seorang petualang yang datang dari Jawa Barat sampai berhasil di Baltimore, Maryland, dan sampai berhasil di New York, dan dia mempunyai company sendiri yang bernama Kudos NYC Company. I think so. Kita tanya langsung dengan orangnya. John Kudos, apa kabar bos? Baik, Apa terima kabar? kasih. Baik. Jadi aslinya dari ini ya, aslinya dari Jawa Barat ya? Dari Bandung, Mas. Dari Bandung? Iya. Itu gimana caranya bisa sampai ke sini, sampai punya company design John Kudos Company ya? Namanya Kudos Design Collaboratory. Kudos Design Ya, Collaboratory. tapi cerita awalnya sih nyasar. Jadi Bisa nyasar, waktu SMA dulu kan banyak teman-teman tuh mau sekolah keluar ya. Terus Luar banyak negeri ya? keluar negeri, akhirnya ke Amerika gitu kan. Termasuk salah satu ex saya. Jadi sebetulnya ya Wah, kayak curcol. Iya. Kayak curcol nih, kayaknya udah mulai Akhirnya ya saya ikut-ikutan kan ya. Kira-kira Dari Bandung, SMA di Bandung Dari ya? Bandung SMA-nya. Di mana Terus, SMA di Bandung? Santo Aloysius. Santo Aloysius, Ya, oke. atau orang mungkin kenalnya Top ya. Top. Terus ya saya ikut-ikutan gitu dengan beberapa teman. Terus ketemu Maryland Institute College of Art itu di Baltimore. Ya saya lihat katalognya cukup menarik. Kalau zaman dulu itu kan nggak ada website, aplikasi online. Itu request katalog dikirim pakai mailing itu, dapat, dilihat, wah menarik banget, ya udah coba aplikasi. Ya untung aja keterima. Ambil jurusan apa waktu itu? Dulu tuh communication design. Communication. Kenapa kok? Karena melihat katalog yang menarik baru milih communication design atau apa? Karena memang sudah ada interest dengan dunia desain. Ya saya sih ada feeling dari dulu tuh memang cukup kreatif gitu ya, tapi kreatifnya tuh ikut-ikutan lah. Ada temen yang suka gambar, ya udah ikut gambar. Ada yang suka bikin komik, ya bikin komik ya. Terus tapi keluarga saya juga cukup kreatif kan, suka bikin craft gitu ya, bikin packaging yang menarik atau bungkus kadonya yang cukup menarik gitu. Ya asalnya sih dari sana. Terus saya tadinya itu aplikasi ke illustration ya, awalnya illustration, tapi begitu lihat katalog ternyata communication design lebih banyak variasinya, ya kita coba aja gitu. Kalau ada orang nanya apa sih bedanya antara illustration dengan communication design? Mungkin kalau secara hierarchy ya mungkin communication design bisa termasuk atau melingkupi illustration. Tapi illustration itu nggak bisa arahnya ke branding atau advertising, karena itu kan salah satu artwork yang akan dipakai untuk marketing. Untuk penjualan. Ya, tapi kalau dari communication design itu bisa melingkupi illustration. Ya, banyak juga orang ngambil illustration design kemudian akhirnya menjadi bikin storyboard untuk film ya dia. Ya, betul. Ya, gitu. Terus dari Maika berarti kan di Baltimore, berapa lama waktu itu di Baltimore? Itu 4 tahun, 4 jadi tahun. Bachelor of Fine Art ya. Bachelor of Arts itu langsung bertualang di Amerika nih. Kayaknya nggak berkarya di Indonesia, malah berkarya di Amerika nih. Ya, itu kan itu menyangkut visa ya. Waktu sekolah kan dapat F1 student visa tuh 4 tahun. Dari sana otomatis dapat optional practical training atau 2 disebut tahun ya? OPT. Itu cuma 1 tahun dulu. Oh, setahun. Ya, 1 tahun. Jadi untung-untungan saya dapat posisi langsung desain grafis di satu perusahaan namanya Pentagram. Nah itu bos. Di mana tuh perusahaannya? Perusahaannya itu di New York, London, Berlin, pokoknya banyak lah. Itu kalau seorang graphic designer itu biasanya tahu nama Pentagram. Bos saya waktu itu mengajar untuk 1 semester di tahun terakhir saya waktu kuliah. Dan mungkin nggak tahu kenapa, mungkin dia ngerasa oke, si John ini menarik atau gimana gitu ya. Akhirnya pas lulus, tadinya saya mau langsung pindah ke New York, mau cari kerjaan, disuruh kerja sama dia di Baltimore dulu katanya. Oke. Ya, jadi saya kerja sama dia. Tapi begitu saya cerita ke teman-teman kan langsung pada kaget gitu ya. Wah, kok bisa dapat kerjaan di Pentagram langsung gitu. Iya, lalu Berarti berlulus memang langsung untung-untungan masuk ya? sih. Begitu. Apa sih kira-kira persyaratannya bisa buat diterima waktu itu? Zaman itu kan belum zaman sosial media, belum zaman website gitu. Itu apa dikasih portfolio atau apa waktu itu? Ya, kalau untuk kalangan desain memang siapin portfolio. Sekarang kan portfolio itu bentuknya website ya atau PDF. Kalau zaman dulu itu koper hitam sebesar ini, belinya koper yang bagus itu sekitar $200. Ya, buang-buang duit. Iya, duit dapat koper, udah gitu bikin presentation board. Jadi setiap project 1 board gitu. Jadi pas buka koper, ya
ini project pertama, ini project kedua gitu. Jadi modal koper isinya dalam koper itu proyek-proyek semua. Jadi begitu udah datang langsung presentasi gitu ya. Iya. Zaman dulu ya. Jadi kalau waktu presentasi itu bukan hanya presentasi, berarti harus bisa menjelaskan dari meaning dari setiap presentasi gitu ya. Ya, itu memang salah satu hal yang mungkin diajarin ya waktu kuliah, ini cara presentasi gimana. Walaupun kita dapat satu presentation board buat satu project, itu kan harus dipikir layoutnya gimana, ya posisinya apa. Terus misalnya kalau buku, gimana buku kan harus bisa dipegang, dibuka-buka gitu ya. Kalau ujungnya sih kalau ada animasi dan lain-lain ya harus keluarin laptop kan. Sekarang laptop ya. Kalau sekarang ya portfolio kasih lihat laptop aja, nggak perlu koper Sekarang lagi. portfolio bisa lewat Instagram. Itu portfolio Iya betul. Website pun nggak perlu malah. Itu ada berasa banget ya perubahan itu ya. Kan berarti kan John merasakan dari sejak zaman non Instagram, belum zaman sosial media ya. Kemudian sekarang masuk ke zaman sosial itu perbedaannya deras sekali ya. Berasa sekali nggak sebagai seorang desainer? Lucu sih karena saya tuh di antara millennial generation dan apa sih yang sebelumnya? Generasi Z. Ya, generation Z Y. itu ya. Y. Sorry, Y. Ya. Ya. Karena waktu saya mulai kuliah tahun kedua orang-orang mulai pakai email. Oh, jadi baru kenal email ya? Baru kenal email. Okay. Nah, udah gitu dulu research segala macam ke perpustakaan kan, the school library gitu. Pakai apa? Iya, lihat gitu. Katalognya kan, cari kata-katanya apa, ada listnya, terus cari itu di mana gitu ya. Kalau sekarang research ya Google aja kan gampang. Keluar. Gitu. Tapi jadi saya tuh pernah ngerasain untuk studi, research dan lain-lain pernah secara manual dan juga digital gitu. Gimana merasakan perbedaannya itu? Ya, it's quick. Quick ya? Ya, jadi teknologi kan memang cepat banget ya perkembangannya. Ya lucu sih kalau lihat ke zaman dulu, tapi menurut saya sih ada bagusnya ya antara manual, secara manual bisa lihat misalnya buku-buku atau dibandingkan yang cuma lihat foto-foto aja di Google itu kesannya beda banget. Kesannya beda banget ya. Wah, seru banget. Jangan kemana-mana, John. Masih ada yang lewat dulu nih. Okay. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ngobrol dengan desainer dari Amerika, John Kudos. Setelah satu ini. Untuk saya, estetika itu bukan satu hal yang harus milik saya, tapi harus di-contextualize. Jadi harus cocok dengan yang creative brief atau project brief. Kembali lagi di VOA Creative Talk dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan John Kudos seputar dunia desain. Dunia desain yang tadinya dibilang dari zaman analog, bukannya zaman manual, kemudian menjadi zaman digital, gitu ya. Dan sekarang sudah mempunyai company sendiri. Itu perubahannya gimana? Apakah masih ada pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara manual digitalkan atau gimana? Ada ini nggak? Ada korelasi nggak dengan pengalaman? Waktu kita mulai perusahaan sendiri itu tahun 2008. Itu memang harus modal printer. Harus modal printer zaman itu ya? Yang $600 lah, $1.200. Beli tintanya mahal ya. Tintanya mahal banget itu. Kalau harus diganti semua bisa $1.000 sekali ganti kan. Tapi kalau sekarang secara umum ya PDF, Skype, Google Hangout gitu untuk presentasi. Jadi printer masih perlu untuk official document lah. Jadi kalau perlu tanda tangan apa gitu baru kita printing. Terus kalau klien gimana? Ini perbedaan sekarang berarti John kan berada di sini di Amerika, kemudian langsung berhadapan dengan klien orang-orang Amerika. Gitu. Ya. Itu apa sih? Ada nggak kira-kira kesulitan yang dihadapi ketika berhadapan dengan klien yang dari sini, dari orang klien Amerika? dari Amerika? Apakah lebih cerewet, atau lebih gimana, atau lebih detail gitu? Kemudian bandingkan dengan klien dari Indonesia, karena kan juga ada beberapa klien dari Indonesia ya. Betul. Kalau sifat kliennya itu bisa dibilang itu culture difference aja ya. Memang secara pengalaman saya kerja di Pentagram 7 tahun itu ya kerjanya dengan klien-klien di Amerika semua. Jadi secara proses yang saya mengerti ya cara kerja dengan orang di sini. Tapi setelah kita launching Kudos itu baru saya mulai melihat gitu ya gimana sih perbedaannya dengan di Indonesia. Ternyata bukan dari segi cara klien menghandle, tapi mungkin dari culture-nya. Jadi budayanya. Jadi budaya Indonesia itu bisa dibilang lebih kasual tentang banyak hal, tapi banyak keperluan. Jadi bisa casual. Bisa kasual untuk banyak hal. Banyak hal ya. Tapi jadi secara kerjanya itu sangat kasual. Okay. Di sini itu lebih formal cara kerjanya.
Jadi misalnya saya bikin pemetaan ya, project roadmap gitu. Itu dari awal sampai akhir ada 5 titik untuk presentasi, lah, Ya. revisi dan finalnya gitu. Sampai final ya? Ya, kalau di sini itu jauh lebih gampang mengikuti pemetaan ini. Oh, mereka langsung step by step langsung Ya. tahu, oh ini Nah, kalau di prosesnya. Indonesia itu ya apa ngaler ngidul gitu ya. Banyak muter-muternya dulu atau bentar ya kita coba ini dulu ya. Balik gitu. lagi gitu ya. Jadi Tapi dengan secara verbal kan kita coba ini ya gitu. Itu menurut saya kan casual banget gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari intinya sih saya mengerti gitu. Oh, ada bisnis modelnya kenapa sih kita harus coba lagi itu saya ngerti. Tapi secara proses kerjanya itu ya inilah apa ya lebih kasual gitu. itu karena orang Indonesia itu budayanya budaya nawar kan. Jadi bisa nggak begini dulu. jadi udah sampai proses ini balik lagi ke sini gitu kan. Balik ke desain gitu ya. Itu ya saya bilang ini kan kebudayaan karena saya itu ada pengalaman kerja dengan orang Jepang, dengan orang dari UK ya. Ya memang masing-masing itu ada bawaan masing yang berbeda, Cara gitu. berbeda-beda, Caranya memang etika beda. juga beda. Memang untuk hasil akhirnya ya kita deliver ya sebuah desain yang cocok dengan apa yang mereka cari kan. Tapi untuk kesananya itu beda-beda cara jalannya. Ya tapi kan membuat desain itu kan juga ada selain sebuah karya ya, sebuah karya desain itu kan juga ada taste ya. Ini Ya. gimana aja? Biasanya kan kalau orang Amerika punya taste-nya seperti ini, orang Indonesia punya taste seperti dipengaruhi oleh latar belakang budaya masing-masing. Ya. Sebagai desainer, Anda, John gimana nih bisa menyesuaikan, oh nih taste-nya orang Jepang, nih taste-nya orang Amerika, taste-nya Indonesia, ya. atau you create your own taste sehingga mereka menyukai taste John? Ya, untuk taste sih di bidang desain kita sering sebutnya estetik ya. Estetik. Estetik atau estetika. Untuk saya, estetika itu bukan satu hal yang harus milik saya. Tapi harus di-contextualize. Jadi harus cocok dengan yang creative brief atau project brief yang dari kliennya sendiri. Dan secara proses kerja saya seperti ini, itu tuh kerasanya lebih fleksibel. Jadi you're not saya tidak menjual sebuah style. Bukan ini stylenya si John itu seperti ini gitu. Itu bukan yang saya jual. Jadi yang dijual adalah kontekstual tadi. Kontekstual. Jadi dengan secara kontekstual ini kita tuh bisa seperti air gitu, pindah ke sini. Kita perlu apa sih meningkatin penjualan misalnya. Oke, kalau meningkatin penjualan produk, kita kan harus mengerti siapa yang belinya. Betul. Kalau yang belinya dari Indonesia, Betul. seleranya beda banget dengan yang Jadi pembeli di sini. disesuaikan dengan Ya. dengan kemauan klien juga. Jadi proses kita itu dari kita sebut end to end. end to end. End to end karena kita harus research dulu, mengerti nih keadaannya di sana gimana. Yang benernya nih, yang mau diprediksi ternyata perlu desain yang lebih clean, modern, atau lebih rame gitu ya, lebih colorful. Itu bukan gaya saya, it's not my style. Ya, tapi ini sebuah cara kerja kita supaya kita bisa mencocokkan dengan apa yang Dengan kita apa dimauin klien. Tapi biasanya juga klien juga memilih sih ya. Biasanya mereka kan juga melihat, oh untuk produk saya kira-kira saya perlu desainer seperti ini. Biasanya disesuaikan seperti itu kan. Jadi juga nggak memaksakan kalau datang ke John, wah ini harus yang color nih, harus yang punk atau yang gimana gitu. Iya, Udah kan disesuaikan. yang namanya design firm atau design agency itu kan banyak. Dan kalau secara dari sisi klien mencari desainer yang cocok untuk mereka kan, ya untuk mereka sih cari stylenya ya. Iya. Atau secara kualitas atau secara delivernya enggak gitu. Ini mereka bisa nggak fulfill objektif dari yang kita cari gitu. Oke. John, ini makin seru nih. Kayaknya nih nggak selesai nih 1 jam nih, kita setengah jam kita ngobrol nih. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita masih kembali bersama John Kudo setelah yang satu ini. Orang kreatif itu biasanya nggak suka mikir tentang bisnis. Duitnya. Ya, Padahal duitnya perlu ya. Padahal kan harus survive ya sebagai artis begitu ya. Betul. Tapi kalau nggak berani membahas tentang bisnis atau duit ya otomatis susah gitu, seperti you give up before the fight gitu ya. Kembali lagi di Vio Creative Talk bersama John Kudos. Dia nih pakar nih, bisa bilangnya pakar. Pakar tapi udah bertualangnya panjang banget dari Baltimore sampai ke New York. John, saya kemarin tuh waktu ikutan pemilu tahun lalu, itu kan ada logo tuh. Stikernya ya. Stikernya. Itu yang bikin dari Kudos kan? Iya, betul. Itu kenapa idenya begitu tuh? Kenapa idenya stikernya kayak ada jari gitu kalau nggak salah ya? Oh. Yang bulat itu kan, yang ditempel itu ya?
nggak kelihatan jarinya malah dari saya. Keren jarinya apa itu? Itu tuh apa ya? Kita sih konsep yang dicari itu kayak positif negatif. Positif Ya kan ada negatif. V-nya itu kan seperti check Oh, mark. V. Iya. Oke, check mark. Iya, aku check juga mark. udah lama banget soal 20 Tapi bulan. boleh juga itu menarik dengan dua jari begitu. Hati-hati ngomongin jari di sini soalnya orang Indonesia tuh sensitif kalau ngomongin jari. Ya, Satu, betul, dua. betul. Tapi ini menarik sekali bahwa waktu itu kan berbikin untuk KJRI ya, untuk kebutuhan voting. Tapi di sisi yang lain lagi, John juga memproduksi, mendesain untuk poster. Seperti yang ada di Westport ya kalau nggak salah. Oh, itu untuk Poster House. Untuk Poster House. Poster House itu museum yang baru buka summer kemarin ini. Itu gimana caranya sampai bisa mendesain itu? Apa kliennya datang, kemudian bagaimana inspirasinya sampai bisa seperti itu? Soalnya ada di ini kan, ada di lorong di Subway kan nggak salah ya? Iya, Gitu. ya. Itu sebetulnya satu klien yang udah ada hubungan dengan kita. Oke. Jadi waktu mendesain pameran di Subway itu mereka sudah siapkan tempatnya untuk jangka waktu 1 bulan. Dan mereka mau pameran di mana untuk education kan memberitahu orang ada museum baru nih tentang poster gitu. Tapi juga sekalian pameran poster desain. Jadi dengan skala besar itu ya kita. Soalnya ini menarik sekali. Kenapa? Karena Subway itu kan kayak hub ya. Itu kan ramai sekali orang lewat gitu ya. Bagaimana memancing orang begitu jalan, jadi lihat posternya dulu, menikmati itu. Itu filosofinya apa? Susah kan? Agak susah ya. Kalau misalnya kita membuat desain, orang datang ke pameran kan memang datang untuk dia memang mendedikasikan waktunya untuk melihat desain tersebut kan. Tapi kalau lagi di Subway itu kan seorang lagi buru-buru bisa berhenti dulu lihat itu ada filosofinya. Ketabrak orang ya. Ketabrak orang. Apa ya, kalau dari ilmu exhibition design atau pameran itu kita kan harus pikir user flow-nya atau visitor flow-nya itu gimana. Karena kondisinya cukup unik, ini di subway station dan high traffic ya kita sebut, banyak orang dan cepat jalannya. Kita nggak bisa asal bikin desain yang yang terlalu detail. Jadi harus bisa orang tuh lewat langsung ketangkep, tapi sambil lewat bisa jalan terus dengan mikir gitu. Jadi nggak bisa terlalu detail, tapi begitu sambil lewat langsung bisa lihat gitu ya? Iya, jadi itu kan bentuknya kan nggak cuma satu garis ya, ada dua garis menyatu di tengah, di sini exit dan entrance-nya gitu buat subway-nya. Dari sana juga ada message-nya gitu yang berbeda. Betul, karena desain ini menarik sekali karena juga mendesain untuk jalanan di kota Bandung kan nih. Itu juga seru kan, berarti kan meng-attract orang gitu ketika mau nyebrang lihat ular tangga nih gitu. Yeah, Itu idenya dari mana tuh? Inspirasi itu dari mana tuh idenya kalau boleh tahu? Inspirasi dari mana ya? Saya cuma ingatnya gini, jadi kita tuh dikasih brief untuk solve sebuah problem di kota Bandung, di mana orang itu nggak suka nyebrang di zebra cross. Orang Bandung nggak suka nyebrang di zebra cross. Ya, Okay. itu kan orang Bandung kan nyantai gitu ya. Jadi dari wali kota dibilang, oke, gimana ya kita bisa lebih playful atau gimana supaya orang tuh mau pakai zebra cross-nya. Jadi kita setelah mikir banyak ide, ketemunya ya udah kita play aja gitu kan. Gimana kalau kita main engklek di sana atau ular tangga gitu. Tapi itu menarik ya. Itu kemudian responnya bagus ya. Responnya bagus banget ya. Ya, kalau dari desain ini sebenarnya kita jadi pengen nanya lagi nih, bagaimana dengan yang basic nih? Apa sih sebenarnya yang diperlukan seseorang itu untuk membuat sebuah desain? Apakah perlu kreativitas saja, ataukah juga perlu referensi atau apa kira-kira? Ada ini nggak? Ada tips nggak? Atau ada yang bisa di-share nggak? Karena sekarang banyak desain itu udah menjadi bagian dari kehidupan sekarang kan. Betul. Ya. Dan setiap anak muda itu banyak juga yang menjadi desainer, bukan hanya menjadi graphic designer, tapi juga menjadi filmmaker, itu kan jadi bagian dari desain. Ya. Tapi mereka seringkali salah tempat gitu ya, sudah belajar tapi kok nggak bisa mengadaptasikan ya, kemudian nggak dapat pekerjaan. Ya. Kira-kira ada ini nggak? Ada masukan gimana sih sebenarnya? Mungkin untuk saya pribadi, desain grafis itu bukan satu ilmu yang bisa hidup sendiri. Jadi secara practical knowledge setiap hari saya menggunakan desain. Tapi kalau mendesain itu harus digabung dengan beberapa hal yang lain. Jadi dengan contoh yang zebra cross itu tuh design dan function, ya kan? Design and function untuk solve problems, ya kan? Nah, ini tuh saya terapin di setiap hari di kantor ya, karena
tim saya itu bukan cuma desainer. Kita ada programmer atau web developer, Oke. ada engineer, ada arsitek, ada 3D gitu ya. Jadi banyak ada ini motion. Jadi dengan banyak skill yang bisa kolaborasi dengan kita, itu tuh istilahnya tuh kita itu sebagai apa ya, channel menggabungkan desain dengan skill set yang lain untuk memenuhi objektif sebuah project gitu. Jadi semua bisa saling share ilmunya, kemudian menemukan suatu titik. Jadi desain bukan hanya desain, jadi harus ada additionals ya? Ya, termasuk bisnis. Itu desain plus bisnis itu bisa menarik banget. Oh, oke. Jadi termasuk bisnis, karena banyak Iya. juga desainer yang lupa bisnis dia. Dia hanya bisa mendesain aja, tapi dia lupa Kemarin bisnis. itu saya sharing dengan teman-teman, memang orang kreatif itu biasanya nggak suka mikir tentang bisnis. Duitnya. Ya, Padahal duitnya perlu ya. Padahal kan harus survive ya sebagai artis begitu ya. Betul. Tapi kalau nggak berani membahas tentang bisnis atau duit ya otomatis susah gitu, seperti you give up before the fight gitu ya. Iya. Jadi memang harus berpikirkan bagaimana menjadi orang kreatif, harus seimbang ya antara kreativitas dan juga bisnis. Berarti harus punya pengetahuan yang ada juga soal bisnis. Ya. John, nih kayaknya kita nggak selesai nih ngomong satu episode nih. Jadi pemirsa jangan kemana-mana. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan John Kudos. Masih kita akan ngobrol soal masalah dunia desain. Karena ini obrolannya masih seru, belum selesai. Karena John masih akan membagi dan menceritakan berbagai macam ilmu yang akan berguna buat kita semua. Pemirsa jangan kemana-mana. Sampai ketemu di Creative Talk episode selanjutnya.